Buat kalian yang sudah mempunyai aset kripto di Binance ya, di Binance global lah, terutama ini kita ngomongin Binance, sebenarnya bisa diternak guys. Jadi bagaimana caranya koin itu tidak diam saja menunggu capital gain atau kenaikan harga. Jadi selama kita menunggu, misalkan kita beli aset dan kebetulan berani menyimpan di exchange, contoh di Binance gitu ya, karena mungkin malas dengan eh, masukin ke wallet kemana dan lain-lain, biasanya habis beli ditaruh aja, kemudian disimpan password dan emailnya, menunggu suatu saat nanti dia naik baru dijual. Kalau itu berarti Anda hanya mengandalkan capital gain atau kenaikan dari pertumbuhan koin tersebut. Nah, sebetulnya selama kalian menunggu, aset kalian bisa di farming guys, atau di ternak, atau di apa, dikunci saja gitu ya untuk mendapatkan imbalan. Karena dalam kripto terutama di Binance itu perlu ada liquidity. Jadi Binance butuh koin-koin kalian yang di lock, dikunci sebagai liquidity pool. Jadi kalau ada orang yang membeli, koin kita ada di sana. Kemudian ada swap. Kemudian ada juga staking untuk menjalankan protokol dan lain-lain lah. Nah, jadi kita bisa mencari peluang untuk mendapatkan anak dari aset kita yang diam saja, karena kripto ini kan kita beli kemudian kita tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau mengikuti siklus Bitcoin 4 tahun sekali. Nah, jadi selama kita menunggu, kalau kalian tidak masukkan ke wallet pribadi, ya kalian coba di farming saja. Maksudnya diternak lah, biar dia itu beranak seperti itu. Jadi jadikan aset kalian itu berguna gitu ya, buat Binance juga tentu saja, dan buat perkembangan kripto, karena memang kan setiap transaksi itu ada fee-nya gitu ya. Binance ini sebetulnya kan banyak sekali produknya gitu ya, bukan hanya sekedar menjual dan membeli. Jadi salah satunya ya dia harus ada jadi liquidity pool, dia akan staking, dia akan, dan kita bisa berpartisipasi dalamnya. Nah, kita akan lihat salah satu beberapa gitu yang gampang dipahami. Kalian ke menu ya, dari home ini kalian ke more, kemudian ke bawah, terus kemudian ada trade ya. Tadi dulu di sini earn. Nah, itu cara yang paling mudah lah. Misalkan nih, pertama itu adalah earn. Earn itu ini adalah aktivitas di mana Binance itu butuh koin-koin kalian lah, apapun itu, koin kalian untuk dikunci, kemudian untuk aktivitas perdagangan lah, mau swap, mau liquidity pool, mau apapun itu Binance butuh. Nah, perlu gitu. Nah, setiap transaksi yang ada di Binance, dia akan mendapatkan keuntungan dari fee transaksi. Nah, kita kebagian fee-nya. Nah, ini salah satunya, misalkan kalian mau earning USDT, BTC, BNB, USD, dia itu nggak banyak lah ya, cuman ada USDT, BTC, BNB, dan beberapa lah gitu. Atau mungkin ada ya, kalau kita cari, misalkan kita contohkan aja yang nggak ada, misalkan SIP, apakah ada? Oh, ada guys. Jadi semua koin tuh ada, cuman APR-nya kecil. Jadi kalau mau fleksibel, dia menggunakan protected 0,02%, kecil sekali lah. Kemudian kalau flexible term pakai waktu tertentu, itu lumayan 1 sekian % gitu ya, untuk terhadap BUSD, untuk liquidity kan di sini. Kalau untuk juga bisa buat swap, jadi bisa gitu. Nah, cara paling mudah, misalkan kalau mau earning, misalkan kita punya USDT atau Bitcoin atau BNB apapun, kita tinggal milih yang di sini. Ada di launch pool, ada di locked,
Kalau di lock itu kayak dikunci saja, tinggal kalian klik, masukkan semua koinnya, terserah mau berapa, auto subscribe, biar tiap hari dia otomatis, kan dia harian, dia auto subscribe, kemudian klik confirm gitu ya. Setelah confirm nanti sudah otomatis kita akan mendapatkan earning atau hadiah dari uang kita yang sudah ada di sana. Kayak contoh, saya di wallet, kalian lihat di sini ke kanan di earn. Saya ada koin PP yang sudah saya earn dari cukup lama ini guys. Memang sedikit sekali ya. Setiap hari saya menggunakan auto subscribe gitu ya. Jadi tiap hari ada pembaruan otomatis. Nah, dari pertama saya sudah cukup lama ini baru mendapatkan 35.000 koin. Ya lumayan daripada tidak sama sekali gitu ya. Itu satu untuk earning. Oke, kita lanjut, kita cari mungkin yang lebih besar selain earning. Di sini kita ada produknya dia lagi, adalah liquidity farming, bisa juga di liquidity farm. Nah, ini adalah peer to peer, jadi cukup variatif. Kalian mau milih yang mana, misalkan kayak ini RNDT itu cukup besar 16% guys. Kalian tinggal lakukan liquidity, mungkin select poolnya adalah tadi sudah kita bisa nambahkan apa, misalkan RNDT, kita punya RNDT gitu ya. Ini ada minimum lah, minimum RNDT. Kemudian ini karena nggak cukup, kemudian I have, kemudian add liquidity. Nanti kita akan mendapatkan yield ini. Kita tidak tahu hitungannya bagaimana, tapi yang pasti kita akan dapatkan dia masuk otomatis. Kita mendapatkan tambahan dari koin ini gitu ya. Itu untuk Binance liquidity swap, terutama untuk RNDT USDT di sini. Ini untuk liquidity. Nah, kemudian selanjutnya kalian bisa memilih misalnya device staking. Staking juga kalian bisa. Nah, staking itu hanya mengunci koin kita sama, nanti dapatnya koin yang sama. Misalkan milih kita punya CVX, kita ini udah sold out ya, mungkin yang ini yang 60 hari, misalkan kita stake now. Nanti kita stake maksimal semuanya ini, kemudian kita agree, kita confirm. Nanti kita akan staking dan ini didapatkan setelah 60 hari. Gitu ya, dia per 60 hari baru, kalau kita close baru dapat, kalau enggak biasanya ditarik, enggak dapat apa-apa. Ada banyak di sini, cuman ya tinggal milih-milih saja mau mana yang kira-kira persennya besar. Dia berganti-ganti, makanya kalau kalian lihat 10% 60 hari nanti akan dapat 10%. Seperti itu. Itu untuk DeFi staking. Nah, selanjutnya kalau yang lain lah yang paling mudah, misalkan Launchpad. Kalau Launchpad itu yang ini ya, Launchpad ini. Nah, kalau Launchpad ini adalah untuk kita mendapatkan koin atau token yang baru mau launching gitu ya. Misalkan ada sebuah perusahaan ingin membuat koin baru, ingin launching di Binance, maka dia akan melakukan Launchpad. Kita bisa menggunakan apa saja. Kalau ini sekarang lagi nggak ada Launchpad ya, nggak ada koin baru. Kalau ada nanti kita akan disuruh milih di sini menggunakan, bisa di USD, bisa juga BUSD. Tinggal milih. Jadi kita butuh koinnya Binance, ya, terutama BUSD dan juga TUSD biasanya. Nanti kita launch, nanti kita akan mendapatkan bukan BNB-nya, tapi akan mendapatkan, contoh kalau Open Campus, begitu kita Launchpad kita akan mendapatkan airdrop Open Campus ini, koin ini. Jadi kalau kan belum dijual gitu ya, kalau koin baru keluar dia tuh nggak dijual, belum dijual. Artinya kita harus
memasukkan koin kita ke sana, nanti kita akan dapatkan airdrop, misalkan token ditawarkan sekian, nanti kita akan mendapatkan mendapatkan salah satu dari sinilah, tergantung persentasenya. Ini yang udah selesai ini beberapa bulan lalu, termasuk hook gitu-gitu ya. Nanti setelah oke, dalam waktu misalkan berapa hari, 10 hari ke 15 hari setelah dia listing di itu, ya kita sudah punya lah, sudah punya pada saat dia listing melonjak. Nah, kita mendapatkan dari situ. Nah, ada juga launch pool. Nah, launch pool ini kategorinya farming, kayak berkebun lah gitu. Nah, ini juga modelnya sama kayak earning gitu ya. Kalau ini adalah koin yang tersedia, total rewardnya berapa nih, misalkan 5 juta koin gitu ya. Jadi kita bisa pool menggunakan TUSD atau misalkan BNB. Kita bisa menggunakan BNB sorry, bukan BUSD tadi, salah ya, BNB sama TUSD. Kita tinggal stake, maka kita akan mendapatkan 7,79% berupa koin Pendle. Ini contoh koin Pendle yang masih aktif sekarang, Pendle dan juga MAV dan juga SUI. Itu ya, ada RNDT dan lain, ada banyak di situ. Nah, itu adalah cara-cara kita mengembangkan aset kita gitu ya. Kalau kalian mau mengembangkan aset yang sudah ada kayak TUSD atau BNB, daripada ngeletak, ya dipakai buat farming. Misalkan launchpad seperti ini, ada koin baru kalian mau ini ya gitu, daripada ngeletak koinnya digeletakin situ BNB, ya masukkan, lumayan dapat ini, siapa tahu dapat lonjakan dia seperti itu. Karena koin baru biasanya kan kalau yang begitu put langsung shoot dan lumayan gitu ya, berapapun dapatnya. Itu begitu ya guys, contoh untuk kita mendapatkan aset tambahan dari apa yang sudah kita beli sambil menunggu. Nah, memang seperti yang saya katakan kemarin-kemarin dalam video, cara mengamankan aset memang sebaiknya kan di wallet, karena kendali ada di tangan sendiri. Tapi itu sebuah butuh ya ribet sedikit ya, kan harus mindahkan dari Binance ke wallet. Kita harus bikin wallet dulu, mengamankan wallet, betul-betul sudah aman baru masukkan ke sana gitu ya. Habis udah di sana, kita kan sudah biarkan, suatu saat nanti pada saat kita mau jual, kita harus ngirim lagi ke sana, ngirim ke Binance lagi atau Indodax atau kripto dan lain-lain. Itu bisa untuk kemudian dijual. Tapi kan selama menunggu tidak diapa-apakan gitu ya. Nah, kalau dikunci itu, di staking, paling tidak memang membantu Binance untuk melakukan transaksi. Mereka transaksi. Nah, setiap transaksi ada fee-nya, Binance dapat duit ya, karena kita sudah mengunci koin kita, dipakai memodali Binance, ya kita dapat bagi hasil lah, istilahnya seperti itu. Karena kan ini sistemnya bagi hasil, sekian persennya ada gitu ya. Itu kan di sana cuman tidak sekedar ditaruh tuh, bukan, kan dipakai sama Binance. Maksudnya pemakaian tuh bahwa asetnya tuh ada di situ gitu. Bukan berarti jual ya, kita nggak tahu protokolnya di sana, makanya apakah beresiko, ya beresiko. Faktanya waktu FTX orang pada staking, orang pada kemudian ambruk, runtuh, dan akhirnya bangkrut, kan hilang semuanya ya. Itu resiko misalkan koin kita ada di exchange, itu seperti itu, selalu ada resikonya. Tapi kalau staking kita bisa dari wallet bisa, tapi kalau earning, farming, launchpad, launch pool dan lain-lain, itu produknya Binance lah. Tidak semua exchange ada, di Indonesia juga kayaknya belum ada. Tapi kalau staking kan tidak harus di exchange, bisa saja di wallet langsung gitu, bisa. Jadi untuk staking bisa dari wallet saja, tapi yang lain itu sebuah produk yang ditawarkan oleh exchange. Kita bisa farming, bisa membesarkan koin kita, paling tidak ya memberikan modal kepada Binance atau toko istilahnya pasar-pasar kripto, cek itu untuk digunakan sebagai alat
transaksi lah dan lain-lain lah seperti itu. Memang selalu ada risikonya. Makanya tinggal kalian pilih mau didiamkan saja di Binance atau dipindahkan ke wallet. Tapi kalau dipindahkan ke wallet nggak apa-apa, paling kalian staking saja untuk staking sesuatu gitu kalian bisa. Tapi kalau di Binance kalian sudah sama-sama resikonya. Misalkan kalian ikut launchpad kah, launch pool kah, earning tidak pun aset kalian berisiko kan. Tapi kan jauh lebih baik kalau misalkan sudah taruh di Binance, kalian tidak apa-apain, rugilah gitu. Itu guys ya, informasi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.